siapa anak, Kak? Saya mau tahu. Satu. Haikal. Haikal kenapa, Kak? Sakit. Oke. Terus selain Haikal ada lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, berarti hanya ada satu anak. Biar kita makin semangat ya, Nak ya. Sebelum kita mulai, di sini, halo semuanya. Kalau saya bilang halo, berarti kalian harus jawab. Halo. Halo semuanya. Oke, sudah siap belajar ya? Oke, karena masih pelajaran yang pertama ya, yang di awal saya minta kita berdiri semua dulu ya, Nak. Berdiri semuanya, biar kita makin semangat lagi belajarnya. Oke. Saya minta satu anak dong yang jadi DJ-nya. Siapa yang mau jadi? Oke, siap. Nah, ayo, Nak. Saya minta tolong ya. Dipandu teman-temannya, kita menyanyikan Maju Tak Gentar terlebih dahulu biar kita makin semangat belajar bahasa Indonesianya. Agak kesini ya, nah, biar temennya. Oke, dipimpin dulu, Nak. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan berirama 4 rungkat. 1, 2, 3. Mantap dong. Maju tak gentar. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar agar kita semakin maju, agar kita bisa terus belajar, semangat belajarnya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kalau kita akan mempelajari materi halaman 43 tentang cerita imajinasi. Coba dibuka bukunya, sudah ketemu halaman 43? Sudah, Bu. Cerita imajinasi ya. Nah, di sini kompetensi dasar yang akan saya pakai ialah mengidentifikasi unsur-unsur dari cerita fantasi atau cerita imajinasi yang bisa didengar ataupun dapat dibaca kalian. Terus ada juga kalau dari 3.3 pengetahuannya, dan saya nanti akan melihat dari 4.3 juga, yaitu keterampilan di mana kalian dapat menceritakan kembali cerita fantasi atau cerita imajinasi yang dapat dibaca atau dilihat ataupun kalian dengar. Dengan tujuannya apa, Nak? Pertama, kalian itu bisa mempelajari unsur-unsur cerita fantasi atau cerita imajinasi. Terus kalian juga bisa menceritakan lagi, ya.
Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita mempelajari cerita imajinasi untuk apa, nak? Ada yang bisa jawab? Kalian nih mempelajari, berarti apa? Coba tunjuk tangan, angkat tangannya, nak, kalau bisa jawab. Dengan kehidupan sehari-hari nih yang bisa kita ambil, ya, boleh? Untuk berimajinasi ya. Oke, betul. Terus apa lagi, nak? Oke, untuk menuntut kreativitas kita ya dalam membuat cerita imajinasi atau cerita fantasi. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kan kita kemarin ini lagi ya, mengingat kembali materi kita yang kemarin, yaitu teks deskripsi. Kalau misal saya mau kasih pertanyaan ya untuk satu orang, kalau jawabannya benar, berarti kalian bisa sebut good job, kayak gitu ya. Kalau salah berarti salah, kayak gitu. Jadi saya minta, kalau untuk pengertian dari teks deskripsi yang udah pernah kita pelajari kemarin itu apa sih, yang berani jawab, angkat tangannya, maju ke depan. Ayo, yang bisa langsung ingat teks deskripsi loh. Kita kemarin udah pernah mempelajari teks deskripsi. Oke, boleh. Maju dulu ke depan, yuk, biar kita. Ayo di depan, yuk. Oke, teks deskripsi adalah apa? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek atau peristiwa. Terus? Yang seolah-olah yang dirasakan penulis dapat dirasakan juga oleh pembaca. Oke, gimana jawabannya teman-teman? Oke, Laisa benar. Terus ya, satu pertanyaan lagi untuk kita mengulas kembali. Kalau teks deskripsi ada 3 strukturnya. Apa aja sih struktur yang kita pakai di teks deskripsi? Yuk, yang berani jawab. Ayo kalau berani, jangan ngomong doang nih. Ayo maju ke depan ya, angkat tangan ya. Ayo, 3 loh. Yuk, siapa yang bisa 3? Sebutin aja, gak usah dijelasin. Iya, ayo 3 aja. Ini siapa nih? Coba sebut dulu yuk berdua. Yang maju ke depan. Ayo, bukan malu. Ayo, nak. Iya, boleh. Terserah kamu sulit, coba. Oke, kamu siapa? Kaila yang namanya, nak. Iya, boleh deh. Ayo. Udah ada. Kita langsung maju. Oke, boleh. Tambah bikinnya. Ayo. Tambah apa, nak? Kata umum, deskripsi bagian, Kesimpulan. Bener nggak, nak? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sama. Berarti materi sebelumnya kita masih bisa mengingat kembali ya. Ada yang masih ingat atau ada yang sudah lupa? Masih ya. Terus, nak, berarti kita masuk ke materi selanjutnya. Tadi tujuannya udah, terus berarti kita masuk ke cerita fantasi atau cerita imajinasi. Terus masuk lagi di sini. Apa itu cerita fantasi? Apa kalian sudah tahu? Siapa yang bisa jawab? Yuk, berani tahu. Maju ke depan. Oke, April ayo maju. Oke, gantian yuk ntar. Oh, mau sama dulu boleh? Silakan. Gak apa-apa, nanti habis sama dilengkapi lagi dengan April. Ya, di sini boleh. Jadi cerita fantasi atau imajinasi apa sih, Tama? Oke, benar nggak? Benar. April, ada mau tambahin lagi nggak? Enggak. Udah, sama. Oke, jadi kita lihat ya langsung pengertian dari coba. Nah, ini tahu biasa ya untuk Tama. Jadi cerita fantasi adalah gambaran peristiwa yang sesuai dengan urutan waktu, benar, dengan Tama. Terus berdasarkan khayalan atau daya pikir yang seperti disebutkan oleh Ova, imajinasi. Kita harus mengimajinasikan menggunakan daya khayal atau pikiran kita dalam menulis cerita imajinasi. Karena kita
lagi kita buat. Terus lanjut lagi ya. Berarti nah, di sini saya ada film. Kalau kalian tonton dengan baik ya Kak, nanti saya akan tanyakan ke kalian. Kalian perhatikan dengan baik. Cerita dalam bahasa Indonesia. Sang kucing ajaib. Alkisah di kerajaan yang bahagia, hiduplah seorang ratu, raja, dan bayi perempuan mereka yang mungil Lea. Dia adalah bayi kecil yang paling lucu dan juga menyenangkan. Suatu hari, sang ratu keluar di taman. Ya ampun, cantik sekali. Oh ya, sangat cantik. Tidurlah, tidur nyenyak, tutup matamu dan tidurlah. Dan dengan itu, dua orang petugas yang kelelahan itu tertidur dengan sangat lelah. Lea sangat senang karena Bisa sebutin nggak, kan kita mau masuk ke unsur-unsur nih. Di dalam unsur-unsur pasti ada apa nak? Apa? Tokoh. Coba siapa yang berani nyebutin tokoh ada apa aja nak? Oke coba. Tokohnya. Pertama ada siapa? Raja Persi. Lea, Putri. Terus? Febri, apanya siapa? Ya itu siapa? Pangeran. Terus? Raja sama Ratu. Prajurit kedua. Hafal banget prajurit kedua. Ya, raksasa, betul. Iya, kucingnya tadi pangerannya tuh. Kucing yang terakhir kan? Oh iya, kucing yang terakhir. Iya, jadi tokonya udah ya, tahu ya tokoh-tokohnya. Terus, suasana apa sih yang ada di dalam cerita itu? Tadi, nah, satu orang yang berani jawab dulu. Saya nggak dengar nih. Tadi udah Raisa gantian sama temen. Ayo. Menyenangkan. Terus akhirnya dia endingnya kayak gimana? Oke, bahagia endingnya. Terus kita masuk ke unsur-unsur dari cerita imajinasi. Dimana pastinya kalau yang tadi udah kita sebutkan itu adanya unsur di dalam suatu cerita ya, dimana ada tema. Pastinya temanya apa berarti? Tentang kucing ajaib. Terus alurnya gimana nak? Maju. Ada flashbacknya nggak atau mengingat masa lalu? Ada. Berarti alurnya apa? Maju mundur. Diingetin lagi kalau dia pernah raja yang apa tuh yang kenapa? Nah dikutuk jadi kucing. Nanti masuklah kita ke adanya keajaiban, keanehan dan kemisteriusan. Dari keajaiban, keanehan dan kemisteriusan itu ada nggak di dalam film tadi? Ada keanehan nggak? Keanehannya di mana? Siapa yang bisa jawab? Kucingnya ekornya panjang. Terus yang lain? Yang lain apa-apanya? Manusianya jadi kucing. Terus anehan lagi nggak? Oh, ada raksasa. Ada lagi. Raksasanya jadi kucing. Iya, terus dia apa? Apa? Raksasanya warna ungu. Iya, bagus. Kucingnya bisa ngomong. Nah, berarti di sini ada ya keajaiban, keanehan ataupun kemisteriusan dari cerita yang tadi. Itulah yang dinamakan kenapa kita harus membuat cerita imajinasi, biar kita bisa memunculkan ide-ide atau kreativitas kita. Kayak misalkan tadi adanya raksasa. Kalau di dunia nyata ada nggak sih raksasa? Ada ya, nggak pernah bisa kita temuin, ya kan? Siapa yang menemuin raksasa? Berani? Enggak kan? Terus tadi kita ngeliat kucing yang bisa ngomong. Ada enggak di dunia nyata? Enggak ya. Jadi kita bisa mengimajinasikan itu semua ke dalam suatu tulisan apapun itu. Baru masuk adanya ide cerita di sini. Idenya ceritanya tentang apa idenya berarti? Temanya tadi kucing ajaib. Kucing ajaibnya di mana? Adanya dia tuh ceritanya dari hutan. Terus di istana. Ide-ide ceritanya di sungai. Itu ide-ide ceritanya istana atau apapun pernah nggak sih kita
Coba siapa yang bisa berani bacakan dulu? Nah, 2 itu total apa? Itu total. Kalau irisan? Masih menggunakan Oke, ada total, ada irisan, ada yang total benar-benar tanpa adanya kita pakai di dunia nyata, dan ada 2. Yang kedua lagi irisan, itu masih menggunakan nama atau tempat atau apapun yang ada di dunia nyata. Kalau cerita tadi berarti masuknya ke pintar, karena oke, karena masih menggunakan tempat ya, yang ada di dunia nyata. Lalu masuk lagi kita ke ini, adanya sejaman dan adanya lintas waktu. Sejaman apa nak? Oke, satu masa latarnya. Terus lintas waktu? Kalau tadi latar yang digunakannya yang mana? Di dalam ceritanya lintas waktu. Ada nggak misalkan di dalam adegannya itu menceritakan waktunya dia kemarin yang ini apa namanya jadi kucing, dia itu apa rajanya tamak ya, atau ini ada nggak sejaman ya, berarti alurnya masih sejaman, satu masa aja diceritakan, tapi ceritanya dia dulu seperti itu, tapi masa yang dipakai hanya satu masa yang saat itu lagi digunakan, hanya ceritanya ditambahkan lagi kalau dia dulu menjadi kucing seperti itu, ya kan? Oke, terus berarti sampai sini paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Oke, terus ada lagi nah, ini ada soal untuk kalian. Ini kan udah duduknya berkelompok, tapi saya minta dulu satu orang yang berani menceritakan kembali tadi ceritanya itu tentang apa sih secara singkat, nggak apa-apa. Boleh? Nggak apa-apa, di depan yuk, biar berani, biar teman-temannya bisa lihat. Boleh? Tadi ceritanya gimana kalau misalkan tadi kan kita udah lihat, kita bisa menceritakan kembali apa yang sudah kita lihat. Coba kayak gimana tadi ceritanya? Dari video tadi, jadi tuh di suatu kerajaan ada raja dan ratu sama anaknya yang masih balita. Terus mereka lagi main tuh ke taman belakang. Terus ada kucing yang lagi kesakitan. Nah, anak balitanya itu atau Lea lihat kucingnya, terus kayak ada rasa ikatan gitu sama kucingnya. Terus pas kucingnya diusir sama penjaga sambil nyanyi, terus ada raksasa yang ngeliat, jadi tertarik gitu sama si Lea. Terus si Leanya tuh diculik sih, kayak dibawa ke tempatnya si raksasa buat ngelayan dia atau jadi istri dia. Terus si Leanya tuh jadi kayak diperbudak gitu sama raksasanya. Terus suatu hari pas sorenya Nanti kalian dikasih, kalian teka-teki silang, jadi dari saya kelompok berapa ya? sini ya 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tukar. Coba mana lagi yang lain? Ada kelompok berapa tadi? Ini kelompok 1, berarti ke 1, ke 2. Ada kelompok itu ya, berarti ini koreksi dulu nah. Ke sini, tadinya di sana ya. Kamu udah? Ini dipegang koreksi. Oke, kita sama-sama koreksinya. Patokannya dari satu orang ini ya. Coba dilihat nomor 1 ya. Coba dipresentasi dulu jawaban dari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya bernama Muhammad Asraf Pratama. Dan kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang satu, studi umum cerita fantasi atau hal-hal supernatural. Jawabannya keajaiban. Yang lain keajaiban, kalau yang salah berarti salah, kalau yang selain itu dari itu berarti salah, yang benar adalah keajaiban. Ya. Terus yang kedua, 2. Waktu, tempat, dan suasana terjadinya cerita. Jawabannya latar. ya latar. Yang kedua, latar. Yang ketiga, lanjut. Ciri umum cerita fantasi atau gaya hayal penulis. Jawabannya ide. D. Lanjut. 2. Latar waktu yang berbeda. Jawabannya lintas waktu. Oke, gantian. Coba temennya yang lain gantian. Nomor tadi 5. Berarti lanjut. Nomor 6. Kejadian nyata. Bukan kejadian nyata. Jadi dalam dunia nyata. Total. Jawabannya langsung nomor 6. Bukan kejadian nyata, jawabannya fiktif. Fiktif. Yang setuju? Pesan moral yang disampaikan dalam cerita. Coba tepuk tangan dulu yuk kita. Gimana jawabannya? Ada yang salah dan oke, ini saya lihat dulu jawabannya. Oke, rata-rata salah yang di nomor 11 ya tadi. Sejaman pada jawabnya suasana. Tadi latar yang hanya satu masa ya. Satu masa bukan suasana tetapi sejaman. Oke. Karena kesempatan kali ini cukup bisa sampai di sini aja nah pelajaran kita. Jadi yang bisa kita ambil hari ini pelajarannya tentang apa aja tadi nak? Tentang imajinasi, di mana kita harus berimajinasi ya. Setelah itu apa lagi? Kita mempelajari unsur tadi apa cerita imajinasi atau fantasi. Terus kita bisa mengetahui apa lagi? Alurnya, tadi ceritanya, tokoh dari cerita film yang disampaikan. Terus temanya. Terus apa lagi? Amanatnya apa sih kalau kita lanjut lagi? Berarti saya ingin menyimpulkan kalau misalkan kita kalau belajar berarti harus apa namanya? Fokus, rajin, terus harus serius biar kedepannya Lebih baik. maju apa nih? Sukses, mengerti ya. Jadi saya berharap kalian nggak hanya di pelajaran bahasa Indonesia ya, pelajaran lain juga kalian harus bisa fokus ya mempelajari. Terus jangan lupa lagi kalian harus ingat kembali lagi pelajaran sebelumnya.